Lihat ya, ini cut off kelihatan nggak ya? Nah ini dia terbelah menjadi dua atau agak buram nih. Ini dikarenakan efek dari mika. Nah, oke jelas ya, efek dari mika. Kalau untuk reflektor atau motor-motor lain ini nggak menjadi dua gini, nggak pecah. Sekarang kita buktikan, kita lepas dulu mikanya. Ini sengaja belum ditutup untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Sebentar saya buka dulu. Lemnya agak nempel guys, agak susah. Ayo sedikit ya. Berat juga wih. Satu alas. Oh my god, ayolah tolong dong. Sebentar ya, ini agak sedikit berat emang. Sebentar berat. Oke sahabat super, ini ya kita lepas dulu ya. Nah ini kita lepas dulu tanpa mika. Nah ini ya tuh cut. Oke ini dia ya untuk sahabat super yang ada di Cikarang Selatan Bekasi. Keterangannya begitu ya. Kita kali ini pakai JNT Express ya. Kita cetak nomor. Nah ini cetak nomor sini nanti kita tempel di bagian belakangnya ya. Ini untuk tulisan lengkap juga udah kita tulis. Oke sekian dan terima kasih. Barangkali berminat langsung di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang ya. Oke ini dia sahabat super ya. Jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya. Paket reflektor jadi tinggal colok saja, yaitu Supra X100 gitu ya. Ya Supra X100. Oke ya, ini untuk demonya itu request RGB gitu ya. Tapi ini posisinya masih siang, kalah dengan cahaya matahari ya. Kita tes sedikit bisa nggak? Ini lagi warna biru nih, tapi kan remang-remang tuh. Sedangkan ini AECOB itu cenderung emang lebih terang ya. Untuk AECOB beda dengan kristal, ini pun sudah menggunakan yang mode redup ya. Coba hijau bisa nggak? Nah ini hijau, tapi nggak terlihat jelas guys. Posisinya siang guys, harus posisi malam. Nah, ini ya tuh kelihatan nggak? Ya pokoknya bisa RGB gitu aja dah. Udah kelamaan. Ini bisa RGB dia ya, bisa hijau, bisa biru, merah, terserah deh. Putih juga bisa. Aduh, ini kita pulangin. Nah, kita taruh aja. Bilas 1,8 in, RGB bulat, chrome-nya dicas hitam, tampilan seperti ini. Oke ya, untuk apa namanya Supra X100 ini kan bawaannya tidak ada penapasan, kita buat sendiri ya di samping tuh. Ini ada lubang pernapasan kiri dan kanan, kita buat sendiri. Tapi di bagian belakang tetap ada pelindung, jadi tidak terlihat bolong langsung ke sana, tidak, jadi masih ada pelindung. Ibaratnya kena air kecepet nggak masalah karena ada pelindungnya. Nah gitu ya, lubangnya kan di tertutup tapi berfungsi gitu ya. Nah jelas ya. Atas dua, kanan kiri, dan bawah tentunya. Ini ada penapasan di sini. Kita umpetin itu disembunyikan tuh. Ini masih berfungsi. Nah jadi penapasan atas sama bawah. Untuk motor ini penapasan originalnya pun ada tuh di sini tuh, masih kita biarkan. Ini originalnya. Nah ini juga kan modelnya ada pelindung nih ya tuh. Cuma pelindungnya dari samping, nggak dari belakang. Tapi sih original nih, harusnya aman. Oke tampilannya seperti ini ya. Ini masih utuh. Nah ini kan bodi utuh nih. Jadi kena penutup bagian bawah nih sedikit nih. Jadi ini pas-pasan, bodi itu sudah nyampe sini. Kalau pakai 2,5 pasti dia pasti ada di sini. Kalau bertanya apakah mentok, kemungkinan mentok karena ini itu pas-pasan. Rumahnya memang pas-pasan gitu ya. Jadi rekomendasi dari kita biled yang pendek, seperti biled 1,8 atau Matrix X1 dan lain sebagainya yang panjangnya nggak lebih dari 9 cm. Oke jelas ya mengenai itu. Oke tampilan ya, kita cabut dulu seperti biasanya. Ini ada soket 4 pin ya. Ini suatu saat nanti kenapa kok tidak berfungsi, misalkan sudah dipakai 5 tahun 10 tahun dan lain sebagainya. Pertama-tama sedangkan dilihat sikringnya masih bagus, relay masih bagus. Nah ini dicek dari sini. Ini negatif yang hijau ya karena Honda, hijau negatif, biru ini solenoid, harus bunyi cetrek-cetrek ya. Bunyi cetrek-cetrek berarti normal. Ini senja yang coklatnya karena kita ngikutin yang original ya. Senja warna coklat. Ya ini yang putih warna untuk proji dekatnya tuh. Nah, ini ya tuh. Dicek dari sini normal, berarti dari faktor lain yang ada di motornya. Jadi ini 4 soket 4 pin ini ada fungsinya untuk mengecek gitu ya di luar pengecekan relay dan sikringnya. Oke ini masih ada sambungannya sebentar.
Oke, ini dia teret ya. Orangnya minta request, nanti tolong ditulisin ya. Kita tulisin. Walaupun minta ditulisin, kita jelaskan sekalian kan untuk sahabat super yang lain juga gitu ya. Biasanya sih kalau nggak request ya kita biarkan saja, tapi kita jelaskan. Ini kabel biru yaitu positif ya, ini tandanya plus lampu jauh atau solenoid. Di dalam sini sudah ada kandungan dioda. Yang coklat ya, untuk motor ini kan senjanya emang coklat ya di motornya ya, bukan hitam. Kalau hitam dia out kontak. Kecuali di motor lain seperti Beat itu senjanya hitam, beda-beda. Coklat positif senja, udah kita tulis. Yang putih adalah yaitu positif atau plus lampu dekat projinya. Nah, jelas ya, nanti kita tes. Seperti biasanya ada sikring dan 2 kabel hitam sama merah. Ini kaki. Ke sini panjang ya, cukup ya harusnya ya. Ke sini ini ada soket-soket bisa dilepas gampang. Ini relay namanya, relay. Terus ke sini seret. Nah, ini ada soket 4 pin. Nah, ini juga udah ada tanda plus, negatif plus. Nah, ini pasangannya ke sini, ke reflektor ini ya. Kita colokkan saja. Seperti ini 1 2 3 jos. Masuk, udah masuk, mantap. Nah, ini tinggal ini ke sini. Seret. Nah, ke sini ya tuh. Jadi nanti untuk aduh, relay ya. Ini kan kita buat agak panjang. Nanti ini di bagian dasi depan. Kan untuk rumah reflektornya kan sempit ya, jadi kayaknya nggak mungkin kalau di dalam sini, jadi dibuat agak panjang supaya di dasi depan nanti ya. Ketik sini tuh, ini kan ada putih biru, terus ini ya, ini ditempelkan ke coklat lagi nanti. Ini ke pasangan, ini kan aslinya itu kan ada lampu, ada fitting. Nah, fitting itu kan ada soket gabungannya, ada kabel biru sama merah di ini disambung di situ, jros, selesai. Dengan satu catatan. Untuk motor Sprite ini harus di DC dari belakang. Silakan searching di Google atau di kita juga kalau nggak salah ada ya. Silakan ketik Sinar Otomotif cara DC Supra X100 gitu ya. Di DC dari belakang, bukan dari kepala, bukan dari dasi depan, dari belakang area kiprok. Tapi untuk kabel kiprok nggak ada yang boleh dicabut, berbahaya. Dalam arti ini nanti aki cepat rusak. Jadi setiap DC itu ada caranya masing-masing ya. Ada beberapa cara, 3 kalau nggak salah. Oke, coba kita tes menggunakan ini ya. Dari sini, dari relay ya. Ini ke aki nanti kabel hitam ini ada skunnya positif. Negatif yang hitam. Nah, ini yang merahnya positif seperti ini ya. Nah, ini kita pakai jembran dulu kan ini. Oh, nggak usah pakai jembran yang ini. Kirain motor Beat. Sorry. Kalau motor Beat kan ininya ada soket, ini nggak ada guys, langsung tempel sini ya. Nah, ini yang coklat sendiri adalah senja ya, terlihat nggak? Kita putar sedikit aja ya, takut jatuh guys. Nah, ini ya tuh, yang coklatnya positif senja. Nah, yang putih LED yang dekat atau proji dekat, yang ini proji jauh yang biru. Nah, ini dekat, coba kita menghadap ke sana sedikit. Ini kan dekat nih. Ini yang biru jauh nih itu. Nah, jauh ya. Nah, betul. Oke ya, terlihat ya. Ini yang putih dekat, ini yang biru jauh. Dekat. Nah, jelas ya, jauh. Oke, jelas ya. Pemasangannya mungkin untuk cahaya kita sambung malam saja, dan ini sudah mau kita packing. Kenapa kita packing ya? Karena udah seperti proses ya, yaitu DP dulu. Pengerjaan diinfokan pelunasan, kasih alamat lengkap, kirim ya. Kita gotong aja ke sini. Digotong. Nah, dia sudah menyiapkan dusnya sebentar. Nah, ini di sini sebentar ya. Ya, oke, ini dia sahabat ya. Oke tuh, kali ini untuk sahabat super yang ada di Cikarang Selatan Bekasi ya. Dari kemarin tuh kok Bekasi Selatan, Depok, Bekasi Selatan banyak banget ya Jabodetabek ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita sambung di ekspedisinya. Wassalam. Bye bye. Ya, oke, ini dia sahabat super ya. Ya, posisi petang.
Ini menggunakan DE atau demon warna biru. Nah ini bukan warna biru sih, sedang menyala biru. Dan ini AE COB bulat. Oke ya, AE COB bulat beda dengan AE bulat kristal, tuh beda. Jadi kalau AE COB bulat ini kan posisinya apa ya, sudah menggunakan driver yang biasa dipakai di AE BMW. Kan ada tipe terang dan redup, ini sudah pakai yang redupnya. Kalau pakai yang terangnya nanti lebih terang dari ini. Jadi untuk AE COB ini ada sifatnya dia lebih silo sedikit ya dibanding AE kristal. Nah kurang lebih begitu ya tuh. Lumayan itu. Nah ini kan tuh. Jadi dia ada silo-silo sedikit. Padahal sudah pakai mode redup, enggak mode yang terangnya. Nah ini yang ada remote-nya ya untuk DE nya ya. Oke kita lihat cahaya dekatnya ya dari bilet 1,8. Nah ini ya kalau khusus ya, khusus Supra X100. Oke, khusus Supra X100. Ini di sini kalau malam jelas, kalau siang nggak begitu terlihat ya. Ini cut off kelihatan ya. Nah ini dia terbelah menjadi dua atau agak buram nih. Ini dikarenakan efek dari Mika. Nah, oke jelas ya, efek dari Mika. Kalau untuk reflektor atau motor-motor lain ini nggak menjadi dua gini, nggak pecah. Sekarang kita buktikan, kita lepas dulu mikanya, ini sengaja belum ditutup untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Sebentar saya buka dulu. Lemnya agak nempel, biasa susah. Ayo sedikit ya. Berat juga, wih. Oh my god, ayolah, tolong dong. Sebentar ya, ini agak sedikit berat emang. Sebentar, berat. Oke sahabat-sahabat, ini ya kita lepas dulu ya. Nah ini kita lepas dulu tanpa mika. Nah ini ya tuh cut off ini apa namanya, mulus atau masih asli atau dibilang ya sempurna gitu ya. Nah ini kita perhatikan yang bagian atas RHD ya. Oke untuk cahaya dari bilet 1,8 juga lumayan ya, lumayan oke lah gitu ya, karena dia juga masuk spesial karena wattnya juga 35 ya. Oke, ini silakan perhatikan atau kita perhatikan bersama itu. Cahaya jauh belum ditunjukkan ya. Sebentar. Yaudah nanti aja dulu ya, atau ditunjukkan aja, tunjukkan dong. Oke, kita tunjukkan cahaya jauhnya. Ini dekat ya. Oke, cahaya jauh. Coba kita 1, 2, 3. Nah ini cahaya jauh ya tuh. Oke, cahaya jauh. Ini dekat. Nah, oke ya. Ntar ada motor lewat. Oke di sini aja, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat. Nah, oke ya, jelas ya. Oke berfungsi jauh dekat. Kalau lampu jauh ini nggak boleh dipanjer begitu saja ya. Ini silo sifatnya soalnya. Oke ya, ini kan tanpa mika nih. Nah sekarang kita lihat pakai mika khusus untuk motor ini. Kalau motor lain enggak. Karena ini tuh, ini kan mikanya ada garis-garis nih. Tuh ini kan ada garis-garis ini tuh. Masih mending ini kalau kembangan, mika bening tapi kembangan ini kan kembangan tapi ada garis. Ngaruh ini garis ini. Oke ya, kita perhatikan 1, 2, 3 kita pakai mika. Nah ini ya garisnya 1, 2, 3. Nah dia belah atau buram dikit atau bayangan. Cut off-nya ada 2 bayangan nih. Kalau kita lihat secara langsung tuh. Ini ya tuh. Itu efek dari mika tersebut. Kalau kita oke. Nah ini ya tuh. Oke kita buka 1, 2, 3. Nah murni. Masa mau ganti mika? Ini kan original. Oke ya jelas ya penjelasannya ya, mengenai kenapa buram khusus di motor ini. Ini ada garisnya. Nah, oke ya tuh. Oke nah tuh terbelah, dia jadi 2 dia tuh. Jadi ininya emang 2. Nah itu ya tuh terlihat banget tuh 2 dia garisnya. Entahlah. Ya kalau kreatif sebenarnya sih bisa. Ini dipotong kotak ganti akrilik, tapi nanti tampilannya ya jadi nggak original lagi. Tapi dia akan menyerupai aslinya kalau pakai akrilik ya. Potong kotak, pakai akrilik, di lem pinggirnya sampai rapet. Jadi nanti bisa kayak aslinya. Nah, kalau enggak ya begitu udah khusus motor ini. Oke jelas ya. Oke untuk harga silahkan tanya-tanya di WhatsApp kita ya.
yang ada di bagian tentang, tapi kata masih slow respon pagi dan malam hari saja. Oke, sekian dan terima kasih. Saya juga nggak bisa lama-lama ya, karena waktunya juga terbatas, belum tanya jawab, belum pulang, belum apa-apa. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu untuk sahabat support dimanapun Anda berada. Oke, wassalam. Bye-bye. Selamat.